Ini Mas Aji. Nggih. Mau lanjutkan sebentar. Nggih. Kaulo hanya menambahkan. Nggih, ngomong-ngomong. Nggih. Jika tidak ada pilpres nanti, apakah akan ada gejolak besar seiring pergantian kepemimpinan? Menurut jenengan gimana? Itu sudah kaitannya ya, kaitannya. Karena ada gejolak itulah tidak ada pilpres. Kenapa tidak ada pilpres? Karena sistem yang ada selalu tidak menjanjikan dan lalu tidak ada hasilnya. Itu. Apakah kesadaran itu puncaknya laku hidup seseorang? Puncak kesadaran, Apakah kesadaran itu puncak laku kehidupan seseorang? laku kehidupan yang bagaimana ya? Jadi kalau kesadaran itu ke dalam, kalau laku kehidupan kan belum tentu. Misalnya ada seseorang yang kehidupan, wah enak ya apa lalu mikir ini mabuk mari misalnya loh ya. Itu laku orang, tapi bukan kesadaran. Iya. Nggih. Kaulo sambung. Nggih. Eyang Rahayu. Rayu. Kaulo nyuwun pencerahan tentang terkait kalimat Presiden pertama RI Soekarno di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat. Bung Karno menyampaikan bapakku adalah keturunan Sultan Kerajaan Kediri. Nah itu kan ada berbagai pandangan. Ada yang menyebutkan keberadaan ayah angkatnya di situs dalam pojok Kediri. Namun ada pandangan lain justru menyebut kalimat itu dikatakan Soekarno untuk menangkis serangan Belanda yang memfitnahnya anak hasil perselingkuhan. Ya. Nah, menurut Eyang pripun? Orang besar itu selalu mengalami aksi dan reaksi ya. Bung Karno sebagai orang besar memang pernah di pojok ya waktu kecil. Di Surabaya pernah, di ini pernah gitu. Tapi kan tadi saya katakan bahwa beliau itu memang disembunyikan, dititipkan ke orang desa di Blitar sana ya, di mbah saya itu. Lalu pernah pada waktu mudanya tuh di Wates Kediri pernah juga itu. Di dalam pojok ya? Di dalam pojok itu pernah juga lah. Kalau dikatakan mutrah Kediri, beliau masih remaja, ya logis-logis saja. Dan sebenarnya kalau diurut begitu, termasuk yang ini juga terah Kediri. Karena dulu buyut-buyut saya itu dalang semua dari Kediri. Dalang. Sampai ke saya, cuma sayangnya anak saya itu tidak ada yang jadi dalang. Sayangnya di situ. Bisa spesifik ya? Ya. Jadi yang disebutkan sebagai Sultan Kerajaan Kediri itu siapa? Sultan Kerajaan Kediri, kalau istilah Sultan itu seingat saya sudah infiltrasi dari pengaruh Islam. Timur Tengah. Itu ya. Sultan ini. Padahal Kediri kan sebagai kerajaan. Iya, kalau menurut hemat saya nggak pernah ada di Kediri ada istilah Sultan ya. Romo Prabu dulu itu. Romo Prabu Joyoboyo, Romo Prabu siapa gitu. Nah kalau sudah Sultan tuh mungkin sudah ada nunutan dari viral-viral yang lain gitu ya. Berarti yang disampaikan Bung Karno tentang bapak saya dari Sultan Kerajaan Kediri itu mungkin merujuk ke dalam pojok ya? Iya, dalam pojok ya bisa. Bisa diceritakan tentang masa kecil Bung Karno di dalam pojok yang? Masa kecil Bung Karno itu ya seperti anak-anak itu sering delian, sering jumpritan. Tapi Bung Karno lahir tahun 1901 ya. Nah saya lahir tahun 45 kan bedanya jauh. Cuma kan saya nguping ke luhur-luhur itu dan memang di sana itu terah dalang-dalang yang kondang juga. Buyut saya itu Gondo Sugito. Umurnya itu seorang dalang umurnya 120 tahun. Tindak ke Kediri, ke Blitar. Jadi orang dulu itu orang Jawa, kalau hari besar itu bukan Idul Fitri atau Natal, tidak. Hari tertuanya leluhur kita itu semua ngumpul di situ. Nyenengke leluhur kita. Ya, maem bareng ini bareng lah. Tapi yang saya itu sudah umur 120 tahun tuh justru yang pergi ke Blitar Rojo, anak putu lek neng ku biayane akeh. Anu buyut ae sing neng Blitar. Naik apa, Dik? Naik sapi untul, cikar untul. Cikar untul, cikar kecil sing sapine sitok gitu. Karena sudah tidur saja begini, ya tidur saja begini tidak bisa digotong teteh untul. Gak ono sing nyetir. Karena sing gelak ya nih. Oh, mboten wonten bajingan ya, Pak. Sapi itu loh iso golek alamat Blitar, Kediri Blitar sih. Orang dulu tuh hebat.
Kalau sudah di situ, di rumahnya waktu Bung Karno kecil tadi itu di Sanan Wetan ya, itu ditidurkan suruh iki di ganu pakaianku anu joget aku karo mbah karo topeng mbah geger cepakno kene ngono. Udah tidur dipakai pakaian joget gitu. Gamelan mulai bunyi. Mulai bangun pelan-pelan gitu. Di topeng udah begitu udah. Begitu topeng itu topengnya saya simpan masih itu. Topeng dipakai tak waduh wis horek deh. Genjot itu horek kalau udah gitu. Waduh, orang dulu memang hebat. Tapi ya itu ada sukanya, ada dukanya. Buyut saya termasuk entah beliau entah yang lainnya itu kan akhirnya dimakamkan di Blitar di Desa Papungan. Di Desa Papungan tuh di sini ada desa tanahnya agak tinggi lalu sini Gaprang, di sini Papungan. Papungan tuh dari kata kapulungan. Zaman Mataram sudah banyak dirubah seperti Mandalika dirubah menjadi Mondoroko, utaranya sih dirubah semua. Zaman Mataram tuh karena pengaruh kesultanan tadi itu supaya wong Jawa lali karo leluhure begitu ya itu. Nah, terus setelah itu tuh opo dualang kok dimakamne ning kene kan gene wong santri-santri kabeh gak oleh dualang ki sirik musrik ngebong penyan ngebong ini anu ngene anu ngono didongkali gitu diuyui diberaki apa wah akhirnya 19 pondok itu gila semua yang wanita itu kejualan keliling nari gini yang laki-laki di belakangnya sambil ngendangi gini tapi nggak pak gamelan jogetan ya karena umumnya ya dulur-dulur kita yang percaya dengan keyakinan itu tuh kan mundur isin takon nang ngene wong Jawa ora gelem wong Jawa iki ora duwe ilmu wong Jawa iki ora duwe agama golek wong pinter mulai Banten sampai Banyuwangi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Setelah sampai di Lumajang ada orang tua yang bilang sudah ini nanti akan sembuh hanya seorang dalang wanita yang bisa menyembuhkan. Dalang wanita putrinya itu ada dalang, kakungnya itu adalah dalang. Sudah minta ke sana, minta maaf ke sana nanti akan sembuh. Akhirnya ke mbah saya itu, gambarnya ada di sana. Namanya Mbah Dermo itu di atas itu ya. Itu mbah putri saya. Itu setelah itu sudah tidak apa-apa, bang memang anu kok apa? Kalau memang tidak patut ditanam di sana, di makam di sana, dijungkeli aja dibuat ke kali sebelahnya, nggak apa-apa. Nanti entoh ngalir ke Segoro Kidul tulang-tulangnya itu biar nguap lagi menjadi mendung, biar udah mendung biar menjadi hujan, membuat pohon-pohon menjadi seger gitu. Ndak yang putri, mohon maaf. Ya wes, kalau katanya tombolnya dari sini itu minum air sumur di sumber itu di belakang itu sumbernya yang masih jomplangan gini dulu sumurnya itu ya minum semua sembuh semua sembuh semua itu karena tuah airnya dan karena keluhuran orangnya itu Sabdo Dadi ya itu ya yang menurut cerita yang saya tahu kan di dalam pojok itu masa kecil Bung Karno di sana digembleng spiritualnya dan politiknya. Nah itu apa benar seperti itu? Ya di mana-mana pada waktu itu kan banyak tokoh ya, kiai-kiai tokoh, sepuh-sepuh tokoh dan Bung Karno itu sangat senang mendatangi orang sepuh-sepuh, pinter-pinter apapun agamanya, apapun ilmunya, selalu didatangi silo. Itu Bung Karno seperti itu. Saya sempat wawancara Mbah Suyono kalau nggak salah itu putranya Mbah Somo Sowoyo nggih. Nah itu menurut Mbah Suyono sebentar saya dekat dulu. Saya akan lanjutkan ya. Tadi yang mengatakan bahwa Ibu Ratu Mas itu kan selalu menjangkung dan melindungi tanah Jawa ya. Nah, kalau saya lihat Jawa ini kan sering kena musibah ya. Gunung Kelut sering meletus, bahkan kemarin erupsi
Merapi. Nah, semuanya itu kan ada di tanah Jawa. Nah, kenapa kalau Ibu Ratu Mas itu selalu melindungi tanah Jawa? Kok tanah Jawa itu kok selalu ada bencana gitu yang bagaimana Ya. pandangan Eyang? Memang Indonesia itu letak kuncinya itu ada di kekuatan 3 energi tadi itu kan, air, api, dan udara. Nah kebetulan dari Sumatera Utara sampai ke sana timur ke Lombok kan itu terdiri dari gunung-gunung berapi termasuk Gunung Semeru ya, Gunung Semeru. Tapi bukti bahwa Ibu Ratu Mas itu masih melindungi Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu adalah pulau yang dihuni manusia pertama kali di bumi untuk hidup menata kemasyarakatan kurun waktu dari waktu ke waktu. Bukti bahwa Ibu Ratu Mas itu masih melindungi Pulau Jawa pada waktu tahun 65 itu kan Bung Karno itu dijatuhkan. Bayangannya Amerika, Bung Karno nanti akan memberi komando. Yang ikut saya di belakang saya, yang berhadapan dengan saya di depan saya. Bayangannya Amerika seperti itu. Makanya lalu Armada 7, armada besar Amerika yang full senjata, itu merapat 11 kilo dari Cilacap. Berhenti di sana. Kalau Bung Karno memberi komando, rakyat akan tembak-menembak, Jawa Timur melawan Jawa Tengah melawan Jawa Barat. Amerika turun akan membagi-bagikan senjata. Ben gebuk-gebukan, ben bedil-bedilan. Karena itu sudah dipraktekkan di beberapa wilayah. Di Australia dulu milik aborigin. Di Amerika dulu milik suku Indian. Sekarang jadi milik kulit putih semua. Ya gara-gara seperti itu. Tapi Indonesia tidak dilindungi Bu Ratu Mas. Begitu Armada 7 11 kilo dari Cilacap, di pantai selatan itu ada seorang wanita. Siang jam 10. Saya pernah nyimpen, saya dikirimi murid saya di Amerika, namanya Dr. Baker. Ya, ngirimi gambar itu ya. Itu jalan-jalan di pantai gitu. Loh, tentara armada Amerika kan mikir, gak mungkin wanita itu siang-siang jam 10 siang jalan-jalan di pinggir pantai, di gunung-gunung tuh udah ada meriung, udah ada bedil. Jangan mendarat. Loh, coba itu. Padahal gak ada. Nah, itu kan berarti real, itu peristiwa betul, bukan karangan, bukan dongeng, bukan khayalan. Fakta ya. Fakta, iya. Gitu. Terus ini yang terkait dengan leluhur Jawa, leluhur Nusantara. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud dengan leluhur Jawa, leluhur Nusantara itu sebetulnya siapa? Leluhur Jawa, leluhur Nusantara ini yang sudah dilacak karena sudah ribuan mungkin jutaan tahun yang lalu. Tapi saya mencoba melacak mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. Dulu antara daratan Cina sebelah timur itu dengan Amerika sebelah barat itu sebenarnya tanah ini deh. Tanah. Waktu itu ada peristiwa besar. Ambles membuli bumi. Inilah di dalam pewayangan yang disebut goro-goro. Jadi tanah daratan itu ambles, dasar laut itu permukaan ya, begitu lah. Pada waktu peristiwa itu terjadi ada seorang Brahmana, umurnya itu kalau di kitab suci itu diceritakan umurnya itu sekitar 800-900 tahun. Jadi orang kita dulu sudah sadar bahwa hidup mau jangka pendek panjang itu tergantung kita ya. Mau pendek atau mau panjang tergantung kita. Mangan ojo sembarangan, ngombe ojo sembarangan itu dan sebagainya itulah. Itu siapa namanya? Saya mencoba dia bertanya kepada beliau. Namanya Romo Simo Singoro Wonokerto. Nah, Romo Simo Singoro Wonokerto. Loh, kaya Pak Jati itu, Mbah Jati itu. Masa 1500 tahun sebelum Masehi iso ditakoni. Yang meninggal itu kan jasadnya, raganya, gitu. Tapi sokmanya itu masih hidup. Karena tugas, seperti Bung Karno pun masih hidup. Adik-adik kesini, Bung Karno juga jenguk, Bung Karno juga mengikuti. Jati kok bergedabur sopo, itu ngikuti terus. Adik-adik pertanyaannya juga disentil, yang kira-kira penting untuk kepentingan umum. Beliau selalu begitu. Nah, Romo Singoro Wonokerto, saya tanya itu langsung kalau sudah begini. Terus karena tempat saya di perdepoan, saya itu dekat tempat moksanya Prabu Joyoboyo. Tangan saya megang tik itu langsung begitu. Dan anehnya pada waktu saya mencari jejak-jejak sejarah itu dengan sahabat saya sudah meninggal, namanya
Mas Waji itu nulisnya tuh buat gitu. Itu tulisannya, bukunya saya taruh di Singosari Treat, disimpan yang bagus. Ini sejarah Bapak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah getaran-getaran ether, ya, getaran-getaran udara atau ether ini yang menggetarkan sukma saya untuk fisik saya itu bergerak. Dan ngerti maksudnya, oh ini kartunya ini. Nah, saya tahu umurnya, namanya ya dari situ. Tadi yang Jati mengatakan bahwa manusia itu zaman dulu kan bisa menentukan mau mati umur berapa, usia berapa kan bisa ya. Jadi intinya rahasia kematian seorang itu bukan tergantung dari sang kuasa, berarti dari kita sendiri bisa dari menentukan. Kita sendiri, iya, dari kita sendiri deh. Yang Maha Kuasa itu hanya memberi hidup, ya. Oleh karena itu hidup itu apa sih? Yang namanya hidup kalau secara rasional mesti terdiri dari sifat plus dan sifat minus. Hidup itu 0, 0, ya, 0, 0, ada plus, ada minus. Ya. Plus itu atas, strip bawah, tengah, bawah itu minus. Atas itu angkasa, minus itu bumi. Kenapa minus? Karena di tengahnya ada magma, api yang besar, supaya semua terikat, tidak ngambang kameranya, mas-mas ini tidak ngambang, Guci ini tidak ngambang. Itu fungsinya seperti itu, ya. Jadi kalau orang dulu menyebut Bopo Angkoso Ibu Bumi, ya, leluhur kita itu sejak dulu sudah hidupnya itu bertuhan. Bopo Angkoso Ibu Bumi, ya, karena apa? Karena semuanya ini, benda-benda ini semuanya dari angkasa. Dulu nggak ada bumi kok, yang ada hanya api aja, tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Lalu bintik-bintik kecil yang Tuhan itu meledak, tawar, api itu meledak mesti api. Setelah terimbun kembali, baru ada molekul. Sejak itulah ada istilah namanya benda. Ada cacing, ada rumput, ada ini, ada bahan besi, ada tanah, ada batu. Itu semua kan ada wang-wung. Semua wang-wung kosong. Nah, tata surya di sini aja. Lah di sana, lah di sana, lah di sana. Ada juga. Bahkan yang itu pernah ditemuin makhluk ruang angkasa. Namanya alien, ada itu. Saya masih SD kelas 5 itu di Blitar sana. Jadi saya dulu kan senang nonton film koboi. Kalau ada film koboi itu seneng saya, ya. Nonton jam 5 sore gitu. Saya dari desa mau nonton bioskop ke kota, di bambu itu ada guantung seperti ini loh. Kalau manusia nggak mungkin agak kecil, kalau kera kok besar. Guantung gini, terus katanya orang desa itu, saya pikir itu bangsanya gendruwo. Anak-anak desa itu bilang gini, kalau tahu gendruwo itu gampang, warnanya dilolok sing kuwejem ngono dia takut gitu. Dan sepeda saya taruh, saya tawantang, ayo mau dulu buang saya taruh gitu, lu turun deh, melengkung lalu jualan, datang saya udah 2 hari lari pulang saya. Ngapunten, ya, ini ada titipan pertanyaan dari sahabat Ngaji Rosa. Apa hubungannya Soekarno dengan Pakubono 10? Ya. Tadi sudah saya ceritakan, beliau itu tetesan dari sana, saya istilahkan tetesan ya. Lalu karena beliau tahu, Pakubono 10 itu tahu bahwa beliau itu, Bung Karno itu akan meneruskan sepak perjuangannya, karena Pakubono 10 itu raja terkaya di Asia Tenggara ini. Asia Tenggara bukan Indonesia aja, Asia Tenggara. Terus waktu itu hartanya itu untuk disebar ke wilayah-wilayah untuk mengadakan pemberontakan itu, pemberontakan terhadap penjajah itu. Nah, karena sadar bahwa nanti perjuangan masih jauh, karena orang keraton itu semua kan membangun rumah pun, membangun tiang pun, semuanya serba ditandangi seorang empu deh, seorang empu. Jadi buat rumah pun ditandangi seorang empu, enggak sembarangan, enggak tukang batu, enggak, empu semua ya. Jadi semua itu ada getaran energi wahyu yang kuat gitu ya. Terus makanya lalu sadar bahwa Bung Karno meneruskan, lalu dititipkan ke Blitar itu. Waktu di Blitar, sekolah di Kediri, sekolah pernah di Surabaya, apa itu di Jawa Timur lah. Iya, yang lanjut ini ada pertanyaan tentang ajaran leluhur Nusantara, terutama Jawa ini kan sebagai tanah tua,
Setahu saya ajaran leluhur yang asli dan kuno itu adalah Kapitayan. Tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman, apalagi kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi kadang muncul keraguan apakah Kapitayan itu paling tua dan luhur. Jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik. Kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah, jadinya kita ini gaduh-gaduh. Dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur. Dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran dipekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah. Nah, bagaimana yang menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian, dan kita bagaimana kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik? Ya. Yang baik itu adalah orang yang tetap dengan bahasa yang sederhana ya, urip sabar, rela, nerimo, temen, jujur, gitu ya. Sabar itu ya sudah sabar ya. Kemarin itu saya dalam di Sidikiyah itu termasa ngamuk karena saya dipermainkan oleh tapi tidak harus sabar. Kalau sudah begitu harus keras, betul-betul keras. Sampai saya selamanya hidup tidak mau ketemu dengan dapurmu itu kotor. Karuan saya ketemu beol bisa untuk pupuk. Kamu itu batang mus kakek yang pupuk. Saya gitu kan. Karena keterlaluan lah. Keterlaluannya tuh gini. Saya dalam di Sidikiyah. Terus waktu itu sudah janji piro Mas, engko ini saya tidak boleh bawa wayang, tidak boleh apa-apa, dari punya sana aja dibawa ke sana gitu. Terus untung asisten saya ini peka perasaannya, Pak ngasto wayang mawon, wayangi Bapak dari Solo nanti enak dimainkan gitu. Saya bawa. Ternyata yang dibawa sana tuh keber, gamelan, wayangnya itu tidak ada. Loh coba gitu, apa? Mosok mayang ini tangan ini dok cek ana wayang ngomong tok karo ngene tok di Dek. Sampai saya marah, betul-betul marah. Marah pun perlu, apalagi pemimpin yang akan datang nanti harus berani marah. Jangan sampai seseorang itu merusak bangsa 360 juta orang ini. Itu. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tentang Kapitayan tadi itu ya. Umumnya ajaran Jawa itu umumnya semua benar, tapi karena itu adalah dibuat, dicetak oleh para sesepuh waktu itu, kebenaran itu kan tergantung sikon, situasi dan kondisi. Mengikuti zaman ya. Iya, waktu di zamannya. Misalnya yang Jati karena membuat bukunya di Singosari, ya saya banyak cerita tentang Gunung Arjuna, tentang Sumber Biru. Kalau sama di Tuban ngungkap leluhur mungkin banyak kiri kanan apa yang ada di Tuban itu semua benar. Tapi oleh karena itu setelah saya cermati bahwa zaman itu majunya adalah begini dialektikanya ke depan, saya membuat buku untuk tahun 3000 yang akan datang ya. Buat buku apa? Ya bukan buku yang satu lembar tadi, ikut setan apa ikut Tuhan itu tadi itu. Dan caranya dan itu gampang banget dipelajari. Wong agama mempelajari juga gampang, wong kepercayaan gampang, wong ngebong dupa ya gampang karena cetok berbentuk gambar ya toh. Karena kalau tulisan itu kan sudah berubah-ubah ya. Jadi ya berbahagialah, masih banyak kepercayaan Jawa, tapi nggak usah siapa yang dulu siapa yang nggak usah. Makanya zaman baru nanti itu teori saya adalah kembali ke 1500 tahun lalu seperti kitab sucinya yang dipegang oleh Prabu Puntadewa, ratu di Amarta itu. Namanya apa? Jamus Kalimosodo. Gampang itu, Jamus Kalimosodo. Sayang di sini tidak saya gambar, ada di belakang. Jamus Kalimosodo. Bisa dijelaskan. Ya, Jamus Kalimosodo itu begini ya. Ini umpama surat segini gitu ya. Ini saya garis begini, lalu saya garis gini. Lalu di sini terjadinya alam itu apa? Terjadinya alam dan kehidupan itu sentral titik aktivitas minus titik kurung double plus kurung minus. Itu terjadinya semesta alam dan isinya. Loh titik apa? Titik Tuhan. Loh titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang arang manusia. Yang arang kita Tuhan itu, ya toh. Setelah ada manusia itulah
baru manusia yang sempurna, baru ada sebutan istilah Tuhan. Gajah itu gundulnya gede, sapi gundulnya gede, ini gundulnya gede. Tapi tidak pernah bilang Tuhan, tidak pernah. Ya setelah ada manusia itulah baru ada istilah yang namanya Tuhan.